nantangnya atau gimana? Enggak, saya konfirmasi saja. Takutnya Anda ini Kristen pura-pura Islam, buat jelek-jelekin Islam. No. Coba bacakan ayat kursi. Kamu harus pertahankan. Itu gaya ini juga harus nggak berlebihan. Dengar. Silakan. Allah la ilaha illallah la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa Baik, ini muslim nih, baik muslim. Ya, kah muslim ya. Oke. Baik. Yang ingin saya tanyakan kepada Anda, apakah Anda ingin membantah statement-statement saya? Atau yang barusan saya ucapkan tadi, bahwa Muhammad itu tadinya miskin, tadinya berkekurangan, lalu setelah jadi nabi dia jadi kaya raya karena dia mendapatkan harta rampasan, kata Abdul Somad 40 miliar. Coba silakan. Nabi Muhammad itu kan memang awalnya miskin, ya. Apa pekerjaan dia sebelum jadi nabi? Pengembala. Ya, pedagang dia disebutkan. Pedagang, pengembala. Oke, ketika dia berdagang, ketika dia jadi penggembala, dia seorang yang miskin atau berkurangan, setuju? Bukan kekurangan, bukan. Anda salah tafsir kalau yang kekurangan atau miskin. Baik, saya akan tunjukkan dalilnya. Baik ya, di dalam surat Ad-Duha ayat yang ke-8, Ad-Duha ayat yang ke-8, saya bacakan. Betulkah Muhammad tadinya miskin, lalu setelah jadi nabi dia jadi orang kaya? Perhatikan. Waduh, sungguh Anda nekat yangnya kalau mengatakan Muhammad bukan orang yang berkekurangan. Baik, coba, ini surat Ad-Duha ayat 8, ini Al-Quran nggak? Iya. Anda percaya dengan ayat ini? Apa dikatakan di sini? Dan dia mendapati kamu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Betul nggak bahwa Muhammad didapati orang yang kekurangan, miskin? Kekurangan bukan berarti dalam harta, bos. Wah. Dan yang memberikan kecukupan itu Bang, saya bacakan Bang. Nih, perhatikan. Bukankah Tuhanmu mendapati kamu sebagai anak yatim yang bapakmu wafat saat kamu masih dalam rahim ibumu? Lalu ini jelas ini. Ya kan? Jelas, memang jelas. Memang jelas anak yatim. Nih, dia mendapati kamu dalam keadaan fakir. Tahu fakir nggak? Iya tahu. Apa fakir? Yang tidak berkecukupan maksud abang kan fakir kan? Miskin. Itu dalam Bahasanya miskin. Susah amat sih Pan ngomongnya. Makanya ada istilah fakir miskin. Tetapi Muhammad itu kaya akhlak yang tidak seperti Anda. Bang, tafsir Al-Muqtasar. Apa dikatakan? Dia dapati kamu seorang yang fakir. Nih, kembali aja ke bahasa aslinya nih. Dikatakan dia dapati seorang yang kekurangan. Setuju? Oke, lalu dia di sini merujuk kepada Allah memberikan kecukupan, betul? Baik, saya balik lagi kamera saya. Jadi Anda setuju? Waktu Muhammad belum jadi nabi, dia seorang pedagang, penggembala, tetapi dia hidupnya berkekurangan. Tapi setelah jadi nabi, dia jadi orang kaya. Dia bukan jadi orang kaya. Kalau jadi orang kaya, Bang, Anda tahu berapa uang, berapa gonimah atau harta jarahan perang yang didapat oleh Muhammad setelah dia jadi nabi? itu bukan untuk dia sendiri, bos, tetapi dibagi-bagikan untuk semua rakyat perang. Saya bacakan. Memang Anda ini nggak ngerti Quran sama sekali. Baik, saya bukakan ya. Masalah pembagian ghanimah ya. Aduh, bahayaan ini. Ghanimah itu harta, bos. Iya, ghanimah itu apa sih artinya? Ghanimah itu harta rampasan itu. Harta rampasan perang. Kan sudah dibagi-bagi jatahnya. Perhatikan, kita buka dalam surat Al-Anfal ayat 41. Sudah dapat makan sendiri. Al-Anfal ayat 41.
Memang Baca Anda terus, ini baca. sungguh nekat yang nyata ya. Baik, Baca terus semua. baik. Saya balikkan kamera saya. Ini sudah dibagi jatahnya Muhammad berapa persen? Oh, Anda bilang nih. Lihat, Emang perang cuma surat sekali itu aja. Al-Anfal ayat 41 ya Bang ya. Apa dikatakan di sini? Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang. Rampasan perang ini khumus, ya, apa namanya, ghanimah. Ghanimah nih, bahasa Arabnya ini. Ya, Kecil pun tahu ghanimah bahasa Arabnya. baik. Kecuali orang Kristen yang nggak ngerti. Apa arti ghanimah? Masa saya jelasin lagi, kamu bertanya atau mau ini? Oke, rampasan perang, setuju? Oke, sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya ya, khumus 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, dan anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan. Jadi harta rampasan perang itu udah dibagi-bagi. 1/5 untuk Allah, Rasul, dan keluarganya Rasul dan anak-anak yatim. Gimana Anda ini? Anda kalau baca ayat. Kok aku salah bagi? Udah, yang mana? Kalau gitu, kalau salah yang mana? Itu ayat tentang zakat, bukan tentang masalah perang. Anda keliru membaca itu, makanya Anda belajar Di mana dulu di soal- sini zakat botol? Ini masalah ghanimah kok zakat sih? Surat Al-Anfal ayat 41. Mana di sini? Mana di sini zakat? Bodoh kali. Waduh, cuman bisa bilang bodoh kali, bodoh kali. Anda tentang masalah perang, kok ayatnya lari tak kemana-mana? Coba Itu kalau saya masalah tanya, ghanimah, jelaskan- harta rampasan jelaskan satu perang. ayat yang menjelaskan. Coba, Anda kan tidak percaya dengan saya. Anda nggak percaya dengan saya kan? Kalau ulama yang ngomong Anda percaya nggak? Kalau ulama yang ngomong Anda percaya nggak? Tergantung ulamanya yang seperti apa. Baik. Abdul Somad Anda percaya? Abdul Somad percaya nggak? Kapan Abdul Somad ngomong sama saya? Baik. Ketemu aja enggak Bukan, saya nggak bilang Anda ngomong dengan Abdul Somad. Anda kok mendadak begini? Perhatikan. Berapa harta yang didapatkan oleh Muhammad setelah dia jadi nabi? Perhatikan. Perhatikan. Pandanganmu itu enggak jelas. Keping uang dinar. Zaman Nabi tak ada duit kertas. Zaman Nabi itu uangnya di dinar. Uang dinar itu satu keping beratnya 4,25 gram. 4,25 gram emas itu kalau sekarang 4 juta sekian. Karena 1 gram sekarang sudah 1 juta sekian. Tapi karena kita udah lama kenal, harga lama aja lah, 2 juta aja lah. 50.000 keping kali 2 juta. Kalau di total sekarang rupiah, berapa dapat Nabi waktu perang Badar tahun kedua itu? 50.000 keping kali 4,25 gram kita hargai 2 juta. 100 miliar. 100 miliar itu berapa persen untuk Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Nabi Muhammad mendapat jatah rampasan perang khumus 5, khumus 1/5, 20%. 20 miliar dari perang Badar. Tapi duit itu 20 miliar dia dapat dari harta rampasan perang. Makanya saya bilang, waktu Muhammad belum jadi nabi, dia hidup berkekurangan. Setelah dia jadi nabi, dia bergelimang harta. Mana Anda itu sungguh nekat yang nyata Anda. Dari mana Muhammad mendapatkan harta? Apakah dari berdagang? Apakah dari mancing? Apakah dari Apakah dari penggembala? Bukan. Dari menjarah harta orang. Gimana Anda ini? Mereka kan berusaha kan? Ya itulah kerjaan nabimu. Karena menang. Sekarang saya tanya, kerjaan Muhammad apa? Apa kerjaan dia?
kerjaan dia dulu kan Enggak, dulu sebelum jadi nabi dia orang baik. Sebelum jadi nabi Muhammad tidak pernah punya kasus, nggak pernah menikahi anak kecil, istrinya juga cuma satu. Setelah dia jadi nabi, apa kerjaan dia? Apa kerjaan Muhammad setelah jadi nabi? Nabi dulu berperang karena dimusuhi orang-orang yang kafir. Ditanya apa kerjaan Muhammad setelah jadi nabi apa? Bingung dia kan? Kerjaan dia menjarah. Makanya ada harta jarahan perang namanya ghanimah. Ini gimana sih orang malu? Sumber penghasilan dia itu dari ngejarah. Dari mana dia? Coba. Loh, apa jarahan? Apa arti ghanimah? Apa arti ghanimah? Sebanyak itu. Enggak, saya tanya dulu, apa arti ghanimah? Oke, ghanimah harta rampasan perang. Rampasan perang. Oke. Rampasan perang berarti kerjaan Muhammad ngerampas, bener nggak? Diam. Ente jelaskan. Kalau memang Nabi Muhammad itu kaya karena rampasan perang, ente bilang kemana hartanya semua itu? Justru itu makanya saya tanya, kemana duitnya dibikin? Kemana duitnya dibikin? Anda tahu bagaimana riwayat Muhammad disuruh ada sahabat main judi? Pernah tahu? Ada sahabatnya main judi, terus Muhammad bilang, kenapa nggak tambahin taruhannya? Tahu riwayat itu nggak? Tahu riwayat itu nggak? Mana ada sahabat main judi? Nggak tahu dia teman-teman. Makanya belajar lagi kau agama Islam belajar. Fitnah sungguh nekat yang baik. Kita akan tampilkan ya. Apakah saya ini ngada-ngada atau tidak ya? Nih. Perhatikan. Kurban YouTube ini pasti. Wah, kamu tidak tahu. Perhatikan. Perhatikan ya. Apakah Muhammad pernah mengatakan tentang sahabatnya yang bermain judi terus taruhannya tidak dibesarkan? Perhatikan. Pastor yang bermain judi itu. Lu gimana Anda ini? Pastor kalau tidak jadi pastor dia tidak kaya karena dia mengutip uang-uang apa namanya itu kalau perhatikan. Apakah ada sahabat yang pernah main judi lalu kemudian Muhammad mengatakan yang demikian? Saya kutipkan ya. Ini ceramah. Baik, kita kutipkan ini. Tapi ini sayangnya ceramahnya agak panjang. Saya cari ceramah pendeknya ini. Bentar. Masih mau mencari. Aduh. Loh. Karena perhatikan ya, perhatikan. Buka kacamatamu biar nampak jelas. Lari ke kacamata dia. Mana ya pernyataan Gus Baha ya? Hancurnya. Di sini gua hancur nih sesat umat nih. Hancur bagaimana? Ini terlalu panjang sayangnya videonya. Tapi saya janji saya akan kutipkan itu teman-teman. Bagaimana? Ada dalilnya, perhatikan. Belum lawan ustaz kamu. Saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman itu pencitraan banyak tuh, gaji-gaji tidak bisa baca kitab, tapi dulu untungnya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Kamu menunjukkan video itu tujuannya apa? Yang beli anaknya Nabi Ibrahim. Sebentar. Anda mau dengar? Karena kadang kita keras itu ya, kebetulan tuh ada anak kita, ada keluarga kita. Ketika Nabi Adahu kaumuh disakiti oleh kaumnya, dari mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai. Ceramahnya panjang, tapi ada di situ pernyataan Gus Baha. Iya karena kamu gak tahu apa-apa. Besok saya carikan. Besok.
Besok saya kerja. Ini kita tidak sedang membahas itu. Itu tema sampingan. Yang kita bahas ini dari mana Muhammad mendapatkan penghasilan, dari mana dia menafkahi hidupnya, dari harta rampasan perang. Coba sekarang saya tanya.